seru dan penuh dengan argumentasi yang saling mematahkan dengan menggunakan data dan juga fakta. Kali ini diskusi Rudi Yohanes dengan Palen A. bin Umar. Bagaimana kesaksian dan keseruan perdebatan mereka, mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Ya, nah ini Umar. Halo Umar. Umar Al-Fariski. Mar, selamat siang Mar. Pagi Mar. Selamat pagi Bang Rudi. Ya, sehat Mar? Sehatnya lah aku. Itu yang penting, yang lainnya menyusul. Mar, kamu sudah dengar tadi percakapan Gus Miftah dengan Deddy Corbuzier? Apa katanya? Bahwa Muhammad itu dirinya itu bukan tanah, tercipta dari tanah saja, tapi setengahnya dari nur Tuhan. Maka dia mengatakan, Deddy Corbuzier bilang kalau apa itu seperti Hercules, setengah dewa, setengah manusia. Apa kamu setuju? Gua percaya Quran lah, nggak percaya orang kalau masalah Islam. Siap, mantap Mar. Berarti manusia setengah dewa itu nggak bisa ya dibilang begitu ya? Mana ada. Umat Islam itu lebih percaya Quran daripada omongan orang. Ya, nanti kau baca lah Mar ya. Kau tonton ada itu Gus Miftah itu ya dengan lucu-lucu banyak ceritanya aneh-aneh. Kulihat di Al-Quran tidak ada bahwa Muhammad itu kayak Yesus lah kelahirannya. Kulihat datang malaikat Jibril disampaikan kepada ibunya. Setelah itu pokoknya gitulah mirip. Ayahnya nggak mau disebut-sebut mereka. Cuma dibilang Abdullah kan begitu ya, tapi nggak disebutkan bagaimana, apakah masih hidup ataukah sudah meninggal atau bagaimana. Kemudian tiba-tiba dia berkata bahwa Muhammad itu ditanya apakah tercipta dari tanah seperti kita. Oh tidak seluruhnya tubuhnya dia tercipta dari tanah karena dia setengahnya nur Tuhan atau apa ya, setengahnya manusia. Jadi kayak Yesus kulihat. Ya kan 100% ya, manusia 100% Tuhan. Cari aja lah, di Quran ada nggak baginda Rasulullah itu? Nggak ada. Ya udahlah, kan gua umat Islam, gua lebih percaya Al-Quran lah daripada omongan orang. Gua simple gitu. Betul. Iyalah. Siap. Kalau Umar ini dia makin apa dia subjektif ya Mar, objektif. Ya Mar, apa yang mau kau tambahkan Mar? Apa ya? Tema apa kita ini? Nggak ada tema, hanya ngalor ngidul Mar. Kapan kita duet berdua lah? Ya udah ini aja sambil nunggu Jumatan. Oh Jumat sekarang ya? Iya Jumatan masih 2 jam lagi kayaknya ini. Apalah kau bikin tema apalah? Nggak usah lah Mar. Kalau sama kau enaknya malam Mar. Kenapa emang? Ini rame lu, ini jual 200. Gua naik ini pasti rame sama lu. 200 mah bisa. Gua mau nanya dulu nih sama lu nih. Tanya kalah. Yang viral sekarang kan itu masalah Isa sama Yesus. Oh ya. Wah, merokok dulu Sumar. Iya, santainya lah aku. Iya, Isa sama Yesus macam mana, Lai? Kalau menurut pandangan Lai Rudi. Mar, saya sudah tegas mengatakan Isa yang di dalam Bible bahasa manapun ya. Isa yang di dalam Al-Quran itulah baru berbeda dengan Yesus yang di dalam Bible manapun. Bukan seluruh Isa yang di dalam Al-Quran khususnya, Mar. Loh. Kan sama Israel. Kenapa? Kan ada samanya kan, Le, sama-sama Israel lah. Mar, Isa yang di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan dia dari keturunan Israel. Nggak ada, ya. Isa di dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan sunat.
Quran bilangnya begini nih, ditulisnya di Quran, Nabi Isa alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Berarti Isa dari untuk Israel. kaum Bani loh, Mar. Iya, Isa kan Mar, dengar dulu baik-baik. Kalau Nabi Isa itu orang Israel, kenapa dia nggak disunat? Apanya nggak disunat? Nabi Isa kan nggak disunat, Mar. Gimana sih? Ya kalau lu mau banding-bandingkan begitu ya harus dari 3 perspektif lah, nggak bisa dari iman kau dengan iman Islam. Kau masalahnya di situ. Kan kita tahu, Mar, kalau dia Yahudi atau Israel, kan wajib disunat. Itu yang pertama, hukum Yahudi loh, Mar, umur 8 hari. Ya sama, gini kalau gua ngomong PB, ayo, ketika Yesus disunat umur 8 hari, terus gua nanya, apakah dia duduk di kursi Eliyahu? Harus dari 3 sudut pandang perspektif, nggak bisa dari Kristen sama Islam. Pasti bertentangan di situ. Begini loh, Mar. Kalau kamu bilang ya begitulah kalau gitu. Makanya kan kalau bilang mau objektif, kalau mau objektif, kalau you bilang Yesus itu dari Yahudi, maka pakai kultur budaya Jewish kan gitu. Biar imbangnya lah kita kan. Salah satunya kan kulturnya sunat, Mar. Sejak kapan bisa disunat? Pertama. Yang kedua, Mar. Itu, sebentar lu. Enggak, gua mau dulu lah. Silakan. 10 detik lah. Nah, kalau dalam Isa, dalam Quran lu bilang nggak disunat, di Kristen disunat. Nah, kita coba nih mengacu kepada kultur budaya Jewish. Nah, sunat dalam perspektif Yahudi itu macam mana? Gue tanya dulu sama lu. Seperti apa sunatnya? Ya, sunat itu harus dilakukan dalam umur 8 hari. Dan yang bisa membawa untuk masuk ke dalam bait Allah itu harus sepasang suami istri dan anaknya. Sementara Ihsan, Mar, dia nggak punya suami. Mana mau orang Yahudi menerima orang yang tidak punya suami masuk ke Baitullah. Ke Baitullah, bait Allah. Nggak bisa, Mar. Ya udah, nggak usah panjang-panjang. 30. Samanya, mana ada Yesus cuma disunat 8 hari. Orang di tradisi Yahudi itu ada kursi Eliyahu Nabi, ada yang namanya Mohel. Ayo sama-sama nyala Bang Rudi, nggak bisa macam kayak gitu. Jadi pada intinya Islam dengan Kristen itu sudut pandangnya udah beda, apalagi dengan Judaism. Udah jelas Judaism itu menolak Nabi Isa alaihissalam, menolak Yesus. Harusnya yang kita lawan Judaism, bukan kau lawan saya. Itu baru objektif. Mar, coba sebentar gini gua nanya sama lu, Judaism menunggu Mesias enggak? Ya, mereka menunggu Mesias. Kristen menunggu Mesias enggak? Enggak. Kata siapa orang Kristen menunggu Yesus? Yesus kan Mesias, Raja Mesias dia. Kan sudah datang. Tinggal menunggu yang kedua kali. Beda loh, Jar. Loh, astagfirullahaladzim. Kan intinya kan Kristen menunggu Yesus sang Raja Mesias itu. Judaism menunggu Masya ben David. Kristen menunggu Raja Mesias kedatangan yang kedua kali. Kedua, beda, Mar. Iya, loh. Yang penting kan menunggu kedatangan. Islam menunggu nggak kedatangan Nabi Isa alaihissalam? Sama-sama menunggu, Lay. Menunggu. Ya, tapi masalahnya Judaism yang nggak mengimani baik Yesus ataupun Isa. Intinya di situ. Harusnya kita berdebat nih sama Judaism. Bukan kok berdebat sama saya. Loh, kenapa nggak perlu? Nggak lah, Mar. Begini, Mar. Orang udah jelas kok Judaism menolak Yesus. Jangankan Yesus. Nabi Isa alaihissalam aja ditolak sama Judaism. Iya. Kalau mengenai itu, Mar. Objektif. Iya, sebentar lah, gantilah kita bicara masa kau aja. Kalau mereka menolak itu kan hak mereka, Mar. Ini mengenai keimanan. Kita nggak bisa memaksa-maksa harus menjadi itu. Biarin aja mereka menolak. Kenapa rupanya? Sejak zaman dahulu memang Yesus sudah tertolak. Sebentar dulu, Mar. Dan memang kau tolak. Kan udah dibilang. Isa gua. Harus Loh, Mar, Isa ini, Mar, pertama kau lihatlah dari catatan sejarahnya, Mar. Kau buktikan di mana dia lahir. Ada nggak bukti arkeologis bisa kau tunjukkan? Sebentar, ketika lu ngomongin. Sekarang kita bicara iman.
Enggak bisa, iman mana bisa diperdebatkan, ada Jokolai. Iman itu Nah, ya sudah, ngomong apa? Arkeologis lah. Di mana Isa lahir? Ya bukan arkeologis. Sekarang Isa lahir di mana secara arkeologis? Oke. Nama Isa dengan Yesus. Kita main di kultur budaya bahasa. Ayo, nama asli dari Yesus siapa? Bahasa jangan. Loh, kok jangan? Kalau sebentar. Kalau bahasa aku bilang, Mar, kan sudah aku bilang sama kau. Di Alkitab terjemahan bahasa Arab, ya, Isa ada. Nggak ada Yesus, orang kitab lu bahasa Greek. Iya, Isa ada. Aku bilang Isa kan. Makanya kami meyakini Isa. Kitab bahasa Greek. Kitab kok bahasa Greek. Sabar dulu, Mar, gantian dong. Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, Mar. Di dalam bahasa Arab namanya betul ada Isa. Di dalam bahasa Grek Yesus. Tidak ada yang salah aku bilang, asal Mar. Fakta arkeologisnya, fakta sejarahnya sama. Nah, sekarang yang di Al-Quran yang kita permasalahkan, jangan kau bilang di dalam Bible bahasa Arab. Tunggu dulu, nggak boleh kayak begitu, harus fair. Loh, kenapa nggak boleh? Kok harus fair? Sekarang gini, lah, silsilah Yesus. Sekarang aku tanya, sebentar dulu, mana lebih dahulu Isa terucap dalam agama Islam atau Isa terucap dalam agama Kristen? Loh, kata lu beda kok Isa dalam agama Kristen. Berarti kau mengimani nama Isa alaihissalam. Nah, makanya Man, kan aku bertanya sama kau, bukan aku bilang aku beriman, Man. Makanya Mar, kalau kau bilang harus kita samakan, bisa enggak aku katakan kalian mengambil Isa yang dari dalam Bible bahasa Arab? Perhatikan narasi gua. Baik Yesus dan Isa itu tokohnya satu nih, namun diceritakan dengan sudut pandang yang berbeda. Ada dari sudut pandang Islam, ada dari sudut pandang Kristen. Nah, ini gua terima kasih. Mar, sekarang aku bilang kau lahir di Surabaya. Sesudah aku bilang ada Umar, yang si Pulan bilang si Umar lahir di Medan. Menurutmu orangnya sama apa enggak? Secara administratif negara. Oke, gua jawab ya. Karena ini yang dipermasalahkan nama Isa sama Yesus nih. Ini gua 1 menit ya, 1 menit jangan dipotong. Nama Yesus itu bentuk transliterasi. Yesus kalau dalam bahasa Inggris Jesus, kalau dalam bahasa Greek Yesus, kalau dalam bahasa Ibrani Yesua. Sementara bahasa Greek dengan bahasa Arab lebih dulu ada bahasa Arab. Nah, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ini satu rumpun di dalam kultur budaya Semitik. Makanya ada istilah padanan kata. Contoh misal, huruf iot itu padanannya harus dicari yang sama dengan huruf Greek, yaitu iota. Gitu loh Bang Rudi. Ya ini baru akademis, baru ilmiah. Mar. Apalagi? Mar, justru kau tidak akademis, kan sudah kutanya kau. Loh, Yesus itu Mar, itu coba kau translate dulu. Coba waktu aku bicara, kau bicara. Waktu kau bicara aku diam. Waktu kau bicara aku diam. Waktu aku bicara kau diam dulu dong. Iya. Maaf. Lah. Toleransi kita. Maaf. Lanjut kau, silakan. Mar, tadi aku tanya, Umar Al-Farisi yang lahir di Jawa Timur dengan Umar Al-Farisi atau katakanlah samalah Umri atau Umsi misalnya yang lahir di Medan, apakah orangnya sama? Karena apa aku merujuk kepada gitu? Karena di dalam Bible dikatakan Yesus itu melakukan sensus. Maria dan ibunya melakukan sensus penduduk, maka nama mereka tercatat di dalam catatan negara. Bisa nggak orang yang beda negara atau beda yang aku bilang tadi, kau satu di Jawa Timur lahir, satu di Medan, secara administrasi negara. Administrasi negara dulu, paling gampang dimengerti orang. Silakan. Orang yang sama nggak itu? Ya kau kan framing aja, orang udah jelas di dalam semua sumber primer Islam Nabi Isa alaihissalam itu diutus untuk kalangan Bani Israel. Kan jelas itu. Jadi gua objektif. Sama halnya dengan yang ada di PB. Yesus Kristus itu lahir di tanah Israel. Nah, persamaannya di situ. Lu mau tanya sama scholar manapun, persamaannya di situ. Nah, perbedaannya di sini. Jangan dipotongnya lah. Ada persamaan, ada perbedaan. Nih gua objektif nih. Kan gitu. Perbedaannya di mana?
Di dalam perspektif Islam, Nabi Isa alaihissalam itu cuma nabi, nggak lebih. Sementara di dalam internal Kristen, Yesus Kristus bukan hanya sekedar utusan, dia juga Allah. Nah, silakan, gua objektif nih. Lu jangan intervensi gua. Ya, nggak ada intervensi gua. Mar, kamu mengatakan Isa dengan Yesus itu sama gara-gara diutus kepada Bani Israel. Sekarang gue tanya dulu kau, Daud diutus kepada siapa menurut Al-Quran? Kasih ayatnya, aku mau lihat. Ya, gue jawab dulu framing kau yang pertama. Gue nggak bilang sama. Yang gue bilang itu tokohnya sama. Namun diceritakan dengan perspektif yang beda. Kan gitulah. Kalau memang misal itu berbeda, kau lihat tuh, murtadin selalu menarasikan Nabi Isa alaihissalam. Ketika giliran yang kayak kemarin podcastnya si Elia dibilang beda, jadi ada something propaganda yang sengaja mereka lakukan. Kamu aja saya ajak di dalam konsep kultur budaya bahasa, kau nggak mampu. Bagaimana mungkin kitab kamu yang original teksnya itu bahasa Greek, terus kau membahas terkait masalah terjemahan yang ada di Quran? Kan nggak nyambung. Coba kau ilmiah akademis dari sisi filologi, sanggup nggak kau? Kan gitu intinya lain. Gantian. Kau aja nggak sanggup membuktikan Daud itu diutus ke si Bani apa? Aku mau lihat dulu. Kalau kau bisa membuktikan Daud diutus kepada Bani apa, baru kau bisa bilang Isa itu diutus ke Bani Israel. Oke. Masih kita luluskan Bani sama Bani. Kalau kau nggak bisa merujuk Daud diutus kepada Bani siapa, berarti dia bukan yang dimaksudkan itu. Bahwa dia adalah Bani Daud. Isa itu. Yang kedua, Mar, kau perhatikan, Mar, saya tidak merujuk bahasa, saya bilang. Memang kau bilang kami Grek, ya kan? Sekarang aku tanya kau, dari mana sumber penerjemahan Bible bahasa Arab itu kalau nggak dari bahasa Grek? Tunggu itu dulu. Iya, gua jawab. Tunggu dulu ya. Dari mana? Sebentar dulu, Mar. Ya, sebentar dulu dong. Ya, kalau kau bilang tunggu dulu dari mana, maka kitab mereka akan berbeda dengan ini. Itu yang pertama, Mar, ya. Ya, bahwa tidak ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu pasti nggak ada. Maka ya silakan. Berarti mereka Kristen, tapi Kristen apa kita nggak tahu. Kan banyak golongan Kristen ini. Yang kita fokus dulu, Mar, sebagai bukti kau bilang Isa kepada Bani Israel. Sekarang aku minta Daud kepada Bani siapa? Ya diutus untuk bangsa Israel lah, orang itu nabi dari kalangan bangsa Israel. Loh, kasih ayat gimana? Sama halnya gini loh. Sebentar dulu, jangan dipotongnya lah. Orang Nabi Daud itu untuk kalangan Bani Israel juga kok. Nah, kalau lu ngomongin Isa bukan Yesus, ya kan? Lu tahu nggak manuskrip dari internal Kristen yang berbahasa Arab? Dari abad berapa? Bingung kan kau? Bingung kau. Makanya jangan kau lawan nama Isa alaihissalam. Makanya gue tanya, manuskrip Kristen yang berbahasa Arab hadir di era abad berapa? Jangan kemana-mana. Ayo. Ada loh manuskrip Kristen berbahasa Arab itu di abad berapa? Manuskrip Kristen berbahasa Arab, bukan Alkitab kan? Kalau yang Alkitab, Mar, tidak ada di bawah 325. Tunggu dulu, Mar. Gantian kita bicara, Mar. Gantian kita bicara. Ya, Mar. Aduh, kau itulah nggak sabar, Mar. Aku tadi diam aja. Ya, Mar, kau buktikan dulu Daud itu untuk Bani Israel sampai hari ini nggak bisa kau buktikan. Makanya aku bilang, Mar, aku udah baca Al-Quran ujung ke ujung. Ku teliti Daud ini untuk siapa? Zabur ini diturunkan untuk umat apa? Sampai hari ini aku tidak dapat mengerti. Karena Daud inilah yang nanti menjadi hubungannya kepada Nabi Isa kalau memang betul sama, Mar. Itu harus kau jawab dulu. Daud ini diutus kepada Bani siapa? Jangan kau bilang Bani Israel. Tidak ada itu satu kata pun. Jangan kau bilang dia itu raja. Nggak ada raja dia di dalam Al-Quran. Dia adalah seorang nabi. Itu dulu, Mar. Silakan. Jangan yang lain-lain dulu. Udah jelas orang namanya juga Daud. Orang di sumber primer Islam itu dari Bani Israel alai. Jangan kau ubah-ubah lah. Lo kok kasih ayat? Gimana sih kok ini kok kasih ayat? Sama halnya gue juga akan pakai paradigma yang sama sama lu. Nanti gue kasih paradigma yang sama, lu nggak bisa jawab.
yang kita omongin kan masalah Isa dengan Yesus. Jangan melebar kemana-mana. Gua langsung ke intinya. Kau buka aja manuskrip dari kitab kau yang berbahasa Arab itu ada di abad berapa. Baru nyambung. Ketika narasimu lu bilang Isa dengan Yesus berbeda, kenapa kok ada manuskrip berbahasa Arab dari kalangan Kristen? Ah, kok tunjukkan nama saya manuskrip abad ke-9 yang berbahasa Arab. Ah, itu ada tuh, ada kodenya P, P. Ah, kok jawab itu? Oke, aku jawab Mar, manuskrip bahasa Yunani lebih dulu ada Mar. Gimana sih kau? Kau masih ada abad 9, sementara pengkanonan selesai itu ada yang tahun 150, tahun macam itu. Bahkan memang ada tahun sampai 1500 pun ada. Karena berbeda-beda ya, tergantung apanya. Jadi kau jangan lucu Mar. Gak mungkin yang berbahasa Arab lebih dahulu ada. Kalau ada kian yang berbahasa Arab Injil itu, sudah itu kami pakai Mar. Argumenmu lucu. Kau mau membuat Al-Quran itu Isa itu paling tua tapi nggak mampu. Sekarang aku tanya dulu kau Mar. Nabi Saleh itu untuk kaum apa? Coba kau jawab. Pertanyaanmu itu aneh. Yang kita bahas, jangan dipotong. Sebentar dulu Mar. Ya sebentar dulu. Kau jawab dulu apa? Setiap yang ku tanya kan kau nggak pernah jawab. Ku bilang Nabi Daud itu untuk Bani apa? Kau bilang Israel, kasih ayat. Oh enggak ada. Yang pastikan karena dia Daud, orang tahu kan karena dari Bible. Kalau Al-Quran kan kita minta sumber Al-Quran. Sekarang Nabi Saleh itu untuk kaum apa? Silakan. Sama Nabi Syuaib. Silakan. Ya, gua itu kalau dialog itu gua paling malas out of topic. Yang kita bahas itu Isa dengan Yesus. Kenapa gua kekeh ada nama Isa di dalam perspektif Kristen karena ada manuskripnya lah. Gitu loh. Manuskripnya ada di era abad ke-9. Ah. Jangan melebar kemana-mana. Makanya ketika gua ngomong manuskrip abad ke-9 yang berbahasa Arab dari internalnya Kristen, nah, kok buka itu. Gitu loh. Kalau cuma Isa ini begini begono, ya sama aja. Sejak kapan Musa nyembah Kurios? Ayatnya mana? Gua nggak mau dialog yang kayak begitu. Gua mau dialog yang ada barangnya, ada manuskripnya. Gitu loh, Lai. Lanjut. Oke. Mar, aku nggak lari Mar, aku membuktikan Daud ini apakah itu nenek moyangnya Isa Mar. Kau bilang kalau Daud, oh udah pasti Bani Israel, meskipun tidak ada tertulis, itu sudah pasti. Makanya aku uji kau, apakah Nabi Saleh itu untuk Israel? Apakah Nabi Syuaib itu juga untuk Israel? Bani Israel, itu maksudku Mar. Kalau kau tidak mampu menjawab itu untuk Bani Israel, cabut kata-katamu yang mengatakan bahwa Daud itu untuk Bani Israel. Kan kita mau membuktikan kau bilang sama gara-gara Isa kan untuk Bani Israel sama kau bilang. Tunggu dulu nanti dulu Mar. Makanya aku bilang buktikan dulu dari atas baru kita bisa ke bawah. Paham ya Mar ya? Nah, kalau mengenai kau bilang kitab tadi kau pun udah kalah Mar. Itu abad 9, kitab Kristen sudah ada dari abad 1 sampai abad 2 sampai abad 3. Gimana sih Komar? Dari 1 lah, tahun-tahun 100-an kan ada. Itu bukan berbahasa Arab, sementara berbahasa Arab abad ke-9 kau akui. Dan itu kau lucu. Tahu kau kitab Injil tertua Mar? Abad ke-6. Abad ke-6. Oke lah, tahu kau abad ke-6? Tunggu lu, sebentar Mar. Ya, sebentar. Lanjut. Abad ke-6 Injil tertua bahasa Arab. Kau buka aja Sahih Bukhari 6467. Di situ Waraka bin Naufal sudah menulis Injil, itu baru Injil kalian. Kau ambil nggak apa-apa. Waraka bin Naufal menulis Injil dalam bahasa Arab. Bacalah Sahih Bukhari 6467. Silakan. Yang kita bahas itu Isa dengan Yesus. Lu mau nyalain terjemahan kan istilahnya begitu. Sekarang kalau gua tanya original teks kamu yang Old Testament dan New Testament bahasanya apa? Jawaban nggak nyampe 2 detik. Kau jawab dulu itu, nggak nyampe 2 detik. Original teks kamu yang Old Testament dan New Testament bahasanya pakai bahasa apa? Ya, kan sudah ku jelaskan Mar. Yang di kanon bahasanya bahasa Grek. Tapi kalau mereka bahasa sehari-hari bisa jadi bahasa Ibrani dan bahasa Grek. Stop dulu. Berarti original teks kamu PL dan PB itu bahasa Grek.
Makanya ketika lu bertanya ke gua keluar dari konteks, maka paradigma yang sama akan gua pakai untuk bertanya ke Bang Rudi gitu loh. Mana ada Musa menyembah Kurios? Kalau gua pakai pertanyaan itu, debatnya jadi debat kusir kan gitu. Debat kusir nanti. Makanya Bang Rudi pelajari dulu kultur, budaya, bahasa. Makanya ada satu perspektif yang dijelaskan sama Pendeta Teguh Hindarto terkait Injil Khi. Beda lo ya. Perhatikan. Nah, ketika Bang Rudi ngomongin masalah Yesus dengan Isa, kenapa kalian ribut sementara manuskripnya ada kok berbahasa Arab? Kan gitu. Terkait masalah sudut pandang, gua akui berbeda di situ. Ada persamaan, ada perbedaan. Nah, kalau Bang Rudi meyakini itu berbeda, ya itu imannya Bang Rudi. Bang Rudi sebagai seorang Kristen mengatakan berbeda, orangnya dua, gua fine-fine aja lah. Contoh misal, ketika gua melihat gereja Isa Al-Masih, maka mindset toleransi gua berpikir begini, oh itu mungkin Isa Al-Masih di dalam sudut pandang Kristen. Ini toleransi gua lah. Gua nggak mau istilahnya membuat satu perbedaan menjadi satu hal permusuhan. Makanya kita kaji di dalam kultur budaya bahasa. Contoh misal, Yesus punya nama asli Yesua, Yod, Shin, Vav, dan Ayin. Kalau di dalam terjemahan Arab ditranslate dalam bahasa Arab ini kan sama-sama satu rumpun di dalam kultur budaya bahasa Semitik. Berbeda dengan bahasa Greek yang bukan dalam satu rumpun budaya Semitik. Nah, ini baru akademis. Yang kau tanyain, Daud dari mana? Daud dari mana? Semua baik perspektif Yahudi, Judaism, Kristen, Islam mengimani kalau Daud itu dari Israel. Itu scholar udah ngomong lah. Coba lah yang ilmiah kasih dikit. Ayat, Mar. Ilmiah itu kasih ayat biar tahu aku Daud itu orang Israel. Loh, kok kasih ayat? Sama halnya tunjukkan ayatnya di mana secara letterlix Moshe Rabbeinu menyembah Kurios. Tunjukkan ayatnya. Oke, Mar. Tunjukkan ayatnya. Ayo. Sebentar dulu, Mar. Sebentar. Oke, sebentar. Tunjukkan aja ayatnya Moshe Rabbeinu menyembah Kurios. Nah, kau tunjukkan ayatnya di mana? Bergantian kita bicara. Oke. Mar, kalau kamu tanya saya tadi kitab suci PB itu memang bahasa Yunani. Kalau PL memang bahasa Ibrani, Mar. Di mana? Di mana? Sebentar. Enggak, jangan kau marah. Diam dulu dong. Di mana? Apa diam nama dulu manuskripnya? Dong. Apa diam nama dulu. Manuskripnya? Diam dulu lah. Gimana sih, Mar? Kok nggak bisa berdebat sih, Mar? Iya, engkau tunjukkan manuskripnya. Kau tadi bicara, aku diam. Kalau ya, buat suara nggak bisa, aku, aduh. Maaf lah. Ya udahlah. Capek aku lihat kau. Kalau kau bicara, aku diam. Kalau kau diam, aku bicara. Ya lanjut. Nggak usah. Ya, kulanjutkan dulu sedikit ya. Bahwa si Umar ini nggak ngerti. Saya kenapa menanyakan Daud itu untuk Bani apa? Itu sangat penting karena dia tadi mengatakan ya karena Isa dengan Yesus sama-sama lah datang untuk Bani Israel. Siapa bilang? Lihat dulu ke atasnya. Tidak seluruh nabi di dalam Islam itu dari Bani Israel. Ada 3 nabi yang enggak dari Islam. Yang tidak dari Yahudi atau Israel itu. Kan sudah kutanya dari dia. Si Syuaib dari mana itu? Syuaib As. Ya, baru Saleh. Itu nabi mana itu? Itu nabi Arab langsung, kawan. Ternyata sebelum Muhammad sudah ada 3 nabi. 2 nabi itu orang Arab. Kan begitu, kawan ya. Nah, dia lucunya tadi saya tanya dia, tidak mampu jawab. Oh, semua orang tahu. Tahunya dari mana? Ini firman Tuhan loh. Masa Tuhan tidak ada berfirman? Pasti ada. Karena saya ingin tahu kitab Zabur itu. Karena mereka mengatakan Zabur itu adalah Mazmur. Sementara Zabur diberikan khusus kepada Daud. Sementara Mazmur bukan ditulis Daud seorang. Kan jadi kebalik-balik kita, kawan. Jadi keliru-keliru. Nah, kemudian dia mengatakan lagi yang bahasa Arab itu sudah ada abad ke-9. Makanya aku bilang, abad ke-6 Islam sudah punya Injil. Baca aja hadis Bukhari 6467. Itu ditulis oleh Waraka bin Naufal. Pengakuan dari hadis sudah ditulis bahasa Arabnya di abad ke-6.
Kenapa dia bilang paling tua abad ke-9? Harusnya abad ke-6. Nah ini dia. Kalau dia mengaku yang abad ke-6 ini, barulah dia bisa mengakui Isa adalah Yesus. Kenapa? Di Injil dari Waraka bin Naufal, itu kan 600, di bawah 610 sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi, itu kan sudah ada Injil ini. Baca aja hadis Sahih Bukhari 3, Sahih Bukhari 6467. Paham ya? Nah, kalau dia bilang abad ke-9 baru ada kitab suci Injil bahasa Arab, bisa nggak mundur? Sehingga orang itu mengenal Isa. Ya nggak bisa. Gimana mau mundur? Orang abad ke-9 baru ada. Dari sekarang mereka sudah menulis, abad ini sudah dikatakan, oh ya ada Isa begini begono. Terus ternyata abad 9 ceritanya berbeda. Seolah-olah memang jadi Al-Quran ini nomor 1, yang Arab itu nomor abad ke-9 kan itu belakangan. Padahal dari literatur mereka mengatakan Waraka bin Naufal sudah menulis Injil dalam bahasa Arab. Yang kuherankan mereka tak pernah mau mengakui Waraka bin Naufal ini. Lucu. Beberapa kali aku berdiskusi, saya tanya Waraka kayaknya nggak respect mereka. Apa gara-gara Waraka ini jadi ketahuan? Nah, sekarang mengenai Isa, sudah aku bilang dari catatan arkeologisnya pun berbeda dengan yang ada di Al-Quran. Di manalah tempat sekarang yang secara arkeologis, di manalah tempat kelahiran Isa yang di Al-Quran sekarang? Orang Arab pun nggak bisa menunjukkan. Tapi Yesus yang di dalam Bible ada peninggalan arkeologisnya. Bisa nggak peninggalan arkeologis dibantah? Bisanya dibantah kalau satu hari nanti mereka menemukan tempat lagi. Sampai hari kan ada yang tidak ditemukan tempat itu. Jadi karena tidak ditemukan, ya itulah yang dipercaya dulu saat ini. Dan orang Yahudi apakah menolak? Nggak ada yang menolak. Oh, bahkan dibuat itu memang tempat kelahiran Yesus. Tempat kelahiran Isa itu carilah arkeologisnya di timur Baitul Maqdis. Ya pergilah orang-orang Islam mencari ke timur Baitul Maqdis. Carikan di mana di sana ada pohon korma dan di bawahnya ada sungai. Kalau kalian bilang Yesus, itu di Bethlehem sudah ada sekarang peninggalan arkeologinya. Peninggalan arkeologi itu nggak bisa ditukang-tukangi sembarangan kawan. Karena dilihat batunya udah beribu-ribu tahun. Sudah. Peninggalan arkeologi ini setelah dilihat secara geografis, ternyata tidak di timurnya Baitul Maqdis. Surah Maryam 19. Kemudian dilihat lagi, ternyata di dekatnya, mengenai pohon kurma kita abaikan karena ada yang bilang, oh ya pada waktu itu oke lah pohon kurma mati gara-gara. Kita anggap oke. Tapi ciri satu lagi yang nggak bisa mereka tolak adalah ada di situ sungai mengalir. Mana sungainya? Nggak ada, aduh. Ya. Jadi saya tadi mengejar Daud karena di dalam Al-Quran kita nggak tahu Daud ini bawa kitab untuk siapa, kaum apa, belum tahu aku.